Baik, selamat datang di video kali ini dengan saya Chandra Cahyani. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program linear. Sebelumnya, apa itu program linear? Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan. Program linear ini nanti dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalkan, kalian ingin menentukan biaya minimum dari suatu produksi, keuntungan maksimum, maupun biaya maksimum yang akan kalian cari. Nah, untuk mempelajari atau menggunakan program linear ini dalam menyelesaikan masalah, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada model matematika. Nah, model matematika itu yaitu merumuskan atau mengubah bentuk persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Nah, misalkan ada suatu permasalahan dalam hidup sehari-hari, kalian dapat mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematika, sehingga kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut menggunakan matematika atau secara sistematis. Yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah fungsi yang menggambarkan tujuan dari suatu persoalan. Misalnya kalian ingin mencari nilai maksimum, nanti fungsi tujuannya nilai maksimumnya kita ambil seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nilai optimum. Nah, pada nilai optimum ini berarti kalian dapat mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tujuan yang tadi. Begitu. Nah, untuk memperjelas materi ini, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, misalkan suatu distributor buah ingin mendistribusikan 60 ton buah dari gudang ke pedagang buah. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa dua jenis truk, yaitu truk jenis pertama dengan kapasitas 4 ton dan truk jenis kedua dengan kapasitas 2 ton. Distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 20 kali jalan. Jika biaya sewa truk jenis pertama adalah Rp500.000, dan biaya sewa truk jenis kedua adalah Rp300.000, tentukanlah banyaknya truk jenis pertama dan truk jenis kedua yang disewa agar biaya sewa minimum. Maaf, ini ada nol ya, nol lagi satu. Dan juga Rp500.000 dan Rp300.000. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini berhubungan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, berarti ada dua variabel. Yang kita misalkan adalah X dan Y. Nah, banyaknya truk jenis pertama dan banyaknya truk jenis kedua. Kan kita tidak tahu berapa banyaknya truk jenis pertama dan truk jenis kedua yang akan disewa. Maka dari itu kita misalkan hal tersebut dengan X dan Y. Di sini hati-hati, biasanya kalian ingat banyaknya, ini yang penting banyaknya. Oke, sekarang lanjut ke fungsi kendala. Nah, di fungsi kendala ini kita akan menemukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena pertidaksamaan, tentunya nanti kalian akan menemukan tanda ketidaksamaan dari persoalan yang diberikan. Nah, kendala yang pertama kira-kira apa? Di sini ada ton. Kita bisa buat untuk truk jenis pertama dia 4 ton, truk jenis kedua dia dapat menampung 2 ton. Sedangkan yang distributor inginkan dia memerlukan 60 ton agar dapat mendistribusikan 60 ton buah. Maka dari itu kita dapat menemukan pertidaksamaannya. 4X berarti ini artinya 4 ton untuk banyaknya truk jenis pertama, karena tadi kapasitas truk jenis pertama adalah 4 ton. Begitu juga 2Y, 2 ton untuk banyaknya truk jenis kedua.
dia ingin mendistributorkan 60 ton. Berarti truk plus kapasitasnya dia harus menampung 60 ton. Berarti dia boleh lebih atau boleh kurang? Harus dapat mendistributorkan 60 ton. Berarti boleh lebih kan? Tidak boleh kurang. Berarti tandanya adalah lebih dari sama dengan 60. Itu untuk kendala yang pertama dengan kapasitas masing-masing truk dan kapasitas buah. Ini 4X, ini 2Y, ini kapasitas buahnya. Begitu. Untuk kendala yang kedua, distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 20 kali jalan. Makanya truk jenis pertama ditambah truk banyaknya truk jenis pertama ditambah banyaknya truk jenis kedua, yaitu hanya dapat, berarti dia boleh lebih? Tidak. Boleh kurang? Iya, berarti kurang dari sama dengan 20. Itu untuk kendala yang kedua, yaitu kapasitas banyaknya truk yang bisa disewa. Dan yang terakhir, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kan ini, dia tidak mungkin mengutang truk kan? Dia mungkin menyewa endol atau lebih dari endol truk yang pertama, dan dia bisa menyewa endol atau lebih dari endol truk jenis yang kedua. Itu batasan-batasannya. Banyak truk yang dapat disewa. Nah, fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi adalah fungsi yang akan dituju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini tujuan dari permasalahannya adalah tentukanlah banyaknya truk jenis pertama dan jenis kedua yang disewa agar biaya sewa minimum. Dengan masing-masing sewa kan sudah diketahui. Untuk yang truk jenis pertama biayanya 500.000 dan truk jenis kedua biayanya 300.000. Maka dari itu kita dapat membuat fungsi tujuannya Fx, Y itu sama dengan 500.000 X ditambah 300.000 Y. Tujuan yang ingin kita cari yaitu adalah biaya sewa minimum. Nah, itu dia yang diketahui. Sekarang kita membuat grafik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti sebelumnya, kita akan menggambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kita peroleh dari fungsi kendala sebelumnya, yaitu 4x plus 2y lebih dari sama dengan 60, x plus y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa, kita gambar garis terlebih dahulu dari masing-masing pertidaksamaannya. Yang pertama, garisnya adalah 4x plus 2y sama dengan 60. Kita buat x sama dengan 0, maka y-nya dapat x0, berarti 0 tambah 2y sama dengan 60, 2y sama dengan 60, y sama dengan 30. X sama dengan, selanjutnya saat y-nya 0, berarti x-nya sama dengan 15. Yang diperoleh dari 4x ditambah 0 sama dengan 60, 4x sama dengan 10, x sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15. Kita peroleh titiknya 0,30 dan 15,0. Begitu juga untuk garis yang kedua, yaitu x plus y sama dengan 20. Saat x-nya 0, y-nya 20. Saat y-nya 0 dan x-nya 20. Maka kita peroleh titiknya 0,20 dan 20,0. Untuk yang ini x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kalian bisa x sama dengan 0 itu berarti sumbu y. Y sama dengan 0 berarti sumbu x. Setelah gambar garis, apa yang kita lakukan? Benar, kita lakukan adalah cek daerahnya. Nah, karena kebetulan titik-titik yang kita peroleh bukan 0,0, maka kita gunakan 0,0 untuk mengecek daerahnya, agar gampang saja. Bebas, kalian boleh cek titik di mana saja, asalkan titik yang kalian gunakan tidak melalui garis yang ada. Begitu. Ingat, di sini biasanya kalian bingung, harus ya 0,0, harus. Itu. Nah, cek daerah yang pertama
4x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Kita substitusikan x dan y-nya 0. 4 kali 0 ditambah 2 dikalikan 0 lebih dari sama dengan 0. 0 benar dia lebih dari sama dengan 60? Salah kan? Berarti 0,0 bukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan ini. Yang kedua, x plus y kurang dari sama dengan 20. Substitusikan x dan y-nya kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 20. Benar? Benar. Maka 0,0 dia merupakan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan ini. Sekarang kita bisa buat gambarnya. Kalian dapat lihat gambarnya. Ini garis yang pertama yang hitam, 4x plus 2y sama dengan 60. Di titik 15,0 dan di titik 0,30. Dengan daerah penyelesaiannya dia tidak melalui 0,0 karena di sini salah. Berarti akhirnya adalah ke kanan. Sini dia. Ini untuk garis yang 4x plus 2y sama dengan 60. Untuk garis yang kedua, x plus y sama dengan 20. Kita peroleh 0,20 dan 20,0. Dengan daerah penyelesaiannya, dia benar di 0,0. Berarti akhirnya ke kiri, menuju 0. Ini 0, menuju 0. Nah, yang kedua, x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu kan berarti sumbu y kan? Sumbu y ke kanan. Ini dia arsirannya terus. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 itu berarti sumbu x. Kalau lebih dari berarti arsirannya adalah mana? Ya, ini ya, maaf, ini untuk garis y sama dengan 0. Arsirannya ke atas. Itu dia. Nah, selanjutnya kita dapat daerah penyelesaian. Dari daerah penyelesaian ini bentuknya segitiga kan? Nah, dari segitiga ini kita peroleh 3 titik pojok, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik-titik pojok ini kita akan gunakan untuk menentukan nilai optimum. Berikut adalah cara-cara menentukan titik pojok. Yang pertama, titik pojok A itu adalah perpotongan dari garis 4x plus 2y sama dengan 60 dan garis x plus y sama dengan 20. Ini perpotongannya. Nah, untuk mencari nilai x dan y dari dua buah garis yang berpotongan, kalian gunakan cara eliminasi dan substitusi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan eliminasi dan substitusi ini. Yaitu yang pertama garis 4x plus 2y sama dengan 60 dengan x plus y sama dengan 20. Lebih gampang kita eliminasi y. Boleh kalian eliminasi x, di sini kita gunakan eliminasi y. Yang di atas ditetapkan dikalikan 1 semuanya, yang di bawah kita kalikan 2. Di kedua ruas dikalikan 2. Maka diperoleh yang pertama tetap, yang kedua dikalikan 2 di kedua ruas, 2x plus 2y sama dengan 40. Kita kurangkan, karena sudah positif, kita kurangkan. 4x dikurangkan 2, x itu hasilnya 2x. 2y dikurangin 2y sama dengan 0. 60 dikurangin 40 sama dengan 20. Maka kita peroleh 2x sama dengan 20. Kita peroleh x sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Nah, setelah kita memperoleh x sama dengan 10, kita substitusikan x sama dengan 10 ke salah satu garisnya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Di sini saya mengambil garis yang x plus y sama dengan 20. Boleh saja. Nanti kalau kalian ingin menggunakan 4x plus 2y sama dengan 60, boleh. Nanti nilai y yang kalian peroleh pasti akan sama. Substitusikan x plus y sama dengan 20. Kita substitusikan x-nya atau mengganti x-nya 10 ditambah y sama dengan 20. 10 pindah ruas menjadi min 10. Maka kita peroleh y sama dengan 10. Titik A yang kita peroleh adalah 10,10. Seperti itu. Di sini berarti titiknya adalah 10,10. Titik B, kita lihat titik B pada sumbu x kan? Berarti titiknya adalah 15,0. 15 bergerak ke kanan dan dia tetap pada sumbu x atau y sama dengan 0. Maka kita peroleh titik B adalah 15,0. Begitu pula dengan titik C, karena dia pada sumbu x, kita dapat
langsung melihat, yaitu pada 20,0. Itu adalah titik-titik pojok yang kita peroleh, yaitu titik A, B, dan C. Terus selanjutnya, setelah dapat titik pojok, kita bisa menemukan nilai optimum dari masing-masing titik pojoknya. Nilai optimumnya kita menggunakan fungsi tujuan yang sudah kita buat, yaitu 500.000 X ditambah 300.000 Y. Untuk titik yang pertama, FA, yaitu F10,10. Kita ganti X dan Y pada Fx, Y-nya dengan 10 dan 10. Maka diperoleh 500.000 dikali 10, yaitu 5 juta, dan 300.000 dikali 10, yaitu 3 juta. Diperoleh 8 juta. Untuk FA. FB begitu juga, berarti F15,0, ganti X-nya dengan 15 dan Y-nya dengan 0. Maka nanti diperoleh 7.500.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk FC, F20,0. Berarti kita ganti X-nya dengan 20 dan Y-nya dengan 0. Kita peroleh hasilnya adalah 10 juta. Nah, dari ketiga titiknya ini kita peroleh nilai masing-masing titik. FA kita menghasilkan 8 juta, FB kita menghasilkan 7.500.000 dan FC kita menghasilkan 10 juta. Nah, dari ketiga ini kita peroleh nilai minimumnya adalah 7.500.000. Ini yang kita cari kan nilai minimumnya. Jadi kesimpulannya, jadi biaya minimum untuk menyewa truk yaitu 7.500.000 rupiah. Kurang nolnya, mohon maaf lagi sekali, nolnya kurang. Dengan banyaknya truk jenis pertama, yaitu X kan tadi kita misalkan sebanyak 15 truk, dan kita bisa lihat X-nya 15 truk, dan banyaknya truk jenis kedua yaitu 0 truk. Jadi, distributor tersebut dapat menyewa 15 truk untuk biaya minimumnya. Seperti itu. Itu kesimpulannya. Itu contoh pertama. Bisa kira-kira? Tentunya bisa. Saya yakin kalian bisa mengikutinya. Ya. Untuk yang kedua, kalian bisa lihat ini. Penjahit rapi akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris 2 meter dan bahan polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris 1 meter dan bahan polos 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan bahan polos berturut-turut 36 meter dan 30 meter. Nah, pakaian paling banyak yang dapat dibuat penjahit adalah, gimana kira-kira penyelesaiannya? Oke, bersambung. Untuk pembahasannya, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.